Dampak liburan panjang Idul Fitri, para pedagang tradisional Kota Tambua mengalami penurunan omset akibat kurangnya pelanggan. Berikut informasinya untuk Anda. Suasana hari kedua pasca Idul Fitri 1446 Hijriah, pasar tradisional Kota Tambua masih belum sepenuhnya normal. Kondisi pedagang mengalami penurunan omset akibat kurangnya daya beli masyarakat. Sebagian besar lapak-lapak pedagang sayuran, daging, dan sembako tidak ada aktivitas jual beli seperti biasanya. Kondisi ini tentu merugikan para pedagang kecil yang hanya mengandalkan dagangannya sebagai pendapatan utama. Yasinta Dau, salah satu pedagang sayur, mengatakan tidak ada kenaikan harga, namun pembeli cenderung menurun saat liburan panjang. Mengalami penurunan karena belanjanya sepi, libur, jadi keadaan pasarnya mungkin seperti itu. Kalau dari yang tahun lalu, ini tahun, kalau ini tahun sepi, tahun lalu masih agak mendingan. Semoga kembali normal dan adanya peningkatan, supaya kami bisa berjalan terus di pasar sini. Situasi ini menjadi pemandangan yang kontras dibanding liburan Idul Fitri tahun lalu, yang masih cukup kondusif dibandingkan tahun ini. Namun, para pedagang tetap berharap situasi akan kembali normal sebagaimana mestinya agar aktivitas jual beli kembali lancar. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Komunitas Sastra Dusun Flobamora melakukan launching 2 buku dan diskusi terbuka bersama ratusan murid SMA Seminari Lalian Keuskupan Atambua di ruang aula seminari pada Kamis 3 April 2025. Ratusan siswa SMA swasta Seminari Lalian Keuskupan Atambua mengikuti diskusi terbuka bersama komunitas sastra Dusun Flobamora. Diskusi ini untuk buku yang baru diterbitkan berjudul Jasad Sang Pelacur dan Pemakaman Keduanya oleh Christian dan Dadi, dan buku berjudul Lalu Kau Menulis Atambua oleh Ricky Ulu. Komunitas sastra yang didirikan sejak tahun 2011 lalu ini telah menerbitkan sekitar 70 buku sastra hingga saat ini. Buku-buku ini ditulis oleh para penulis asal Nusa Tenggara Timur dan kini beberapa buku telah mencapai tingkat nasional. Koordinator Komunikasi Dusun Flobamora, Romo Franciscus Amandus, menyampaikan kegiatan diskusi buku ini selalu dilakukan apabila ada terbitan buku baru dari komunitas yang bertujuan memperkenalkan dan menarik minat masyarakat, pelajar, dan komunitas literasi. Sekarang kita sudah berkembang, ada penerbit, untuk lalu ada diskusi, ada apresiasi. Ya, jadi visi misi kita adalah menjadikan semua saudara dan sahabat yang bergabung dalam komunitas sastra itu bisa bertumbuh dalam karya penulisan, saling menghargai dan juga mengangkat budaya, kearifan lokal, teristimewa dengan kebersamaan, saling mendukung, saling mengapresiasi, itu bertumbuhlah karya-karya sastra yang baik untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Christian dan Dadi, penulis buku Jasad Sang Pelacur dan Pemakaman Keduanya yang baru saja diterbitkan, mengaku bangga setelah 7 tahun bergabung dengan komunitas ini, akhirnya dapat menerbitkan buku sendiri yang merupakan keinginannya sejak dulu. Lega sekali ya, seperti perupa memiliki karya sendiri atau berpameran tunggal. Ya, ketika kita memiliki buku sendiri ya kita merasa ya sudah menjadi penulis yang sebenar-benarnya, karena kalau antologi kan kita berkerumun di situ banyak penulis untuk satu buku, tapi kita ada kebanggaan tersendiri ketika kita punya buku sendiri. Visi dan misi dari komunitas ini juga bertujuan menghimpun para sastrawan daerah Nusa Tenggara Timur untuk mengembangkan penulisan dan menyebarkan ilmu sastra budaya dengan membagikan pengetahuan, gagasan baru, dan wawasan kepada pembaca. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan.
Rumah Baca Inspirasi Bestaek menghadirkan keceriaan di Fun Day bersama anak-anak didik. Seperti apa keseruannya? Saksikan momen penuh tawa dan inspirasi berikut ini. Rumah Baca Inspirasi Bestaek menggelar Fun Day untuk mengisi masa liburan peserta didik. Kegiatan yang digelar di Pantai Abu Denok ini menjadi salah satu wadah edukatif untuk mengembangkan pengetahuan peserta didik tentang alam. Pada momen ini juga terdapat berbagai games menarik hingga cerita-cerita inspiratif bagi anak-anak. Ya, jadi ini kegiatan kita bersama anak-anak rumah baca yang setiap tahun kita pasti lakukan gitu ya. Jadi selain kita belajar, kita juga bawa anak-anak ke pantai, kita fun day bersama, kita juga edukasi tentang ciptaan alam gitu ya. Dan untuk mengajak mereka juga melihat bagaimana di pantai itu kondisinya seperti apa. Berlatar keindahan Pantai Abu Denok yang terkenal dengan deretan pohon cemaranya yang rindang, anak-anak diajak untuk lebih mengenal keajaiban alam sekaligus memahami pentingnya menjaga lingkungan. Di bawah teduhnya pepohonan dan semilir angin pantai, berbagai permainan seru membuat suasana semakin meriah, menghadirkan tawa dan kebersamaan yang penuh makna. Tak hanya itu, sesi cerita inspiratif semakin menambah semangat mereka untuk terus bermimpi dan belajar. Saya sangat senang karena bisa berinteraksi dengan teman-teman dan bisa menikmati keindahan alam bersama. Kegiatan ini bukan sekedar agenda sesaat, tetapi telah menjadi tradisi tahunan yang selalu dinantikan setiap tahunnya. Fun Day hadir untuk memberikan pengalaman baru yang lebih seru dan inspiratif, menjadikan liburan anak-anak lebih berwarna, penuh ilmu, dan tentunya tak terlupakan. Dari Belu, Tim Liputan Natombo TV melaporkan. Ramainya pengunjung wisata Patung Bunda Maria Teluk Gurita pada libur panjang Idul Fitri menghasilkan omset mencapai puluhan juta rupiah. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda.